Di satu sisi kita berbahagia karena sejauh perjalanan mulai hari pertama Ramadan sampai hari ini, insya Allah kita semua mampu melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Namun di satu sisi juga ada kesedihan karena bulan ini bulan yang begitu mulia akan meninggalkan kita. Ada seorang ulama soleh, alim abid bernama Al-Imamul Haddad yang ada di Tarim Hadramaut. Dalam satu nasihat beliau katakan, la taksub dam'ati lirrahili Ramadan fa Ramadan saya'ud. Jangan kalian menumpahkan air mata karena sebab Ramadan telah pergi meninggalkan kalian. Karena Ramadan pasti akan kembali. Walakin uskub dam'ati khasyatan ay ya'ud Ramadan wa anta rahil. Tapi yang harus kalian tangisi adalah tatkala Ramadan kembali lagi tahun depan, kalian telah pergi meninggalkan dunia. Meninggal dunia. Kita tidak bisa menjamin itu. Makanya kita disuruh jadi hamba-hambanya Allah, bukan hamba Ramadan. La takun abda Ramadan. Jangan kalian menjadi hamba Ramadan. Artinya ibadahnya baik, ibadahnya luar biasa hanya bulan Ramadan. Keluar dari Ramadan dia kembali meninggalkan sholat 5 waktu. Dia kembali bermaksiat. Maka ini namanya hamba Ramadan. Para ulama mengatakan la takun abda Ramadan, kun abdallah. Tapi jadilah hamba Allah. Fastamirra fima bada'ta fi, yaitu melanjutkan kebaikan yang telah kita mulai di Ramadan, kita lanjutkan di bulan-bulan lainnya di luar Ramadan. Itu yang namanya hamba Allah. 10 hari terakhir ini berpotensi besar terjadinya malam Lailatul Qadar. Kita sering baca di satu surat khusus namanya surat Al-Qadar. Ini punya korelasi historis dengan kisah seorang nabi namanya Nabi Sam'un alaihissalam. Orang-orang Yahudi menyebutnya dengan Simson. Orang-orang Nasrani dalam kitab-kitab mereka menyebut dengan Samson. Di dalam kitab-kitab para ulama tertulis kisah tersebut, seperti kitab karya Al-Imam Al-Ghazali yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, dalam kitabnya berjudul Muqasyafatul Qulub Al-Muqarrab ila Hadrati Allamil Ghuyub. Juga kisah Nabi Samson ini atau Nabi Sam'un tertulis juga dalam kitab Durratun Nasihin. Juga di dalam kitab ulama abad ke-3 Hijriah dan ke-4 Hijriah bernama Al-Imam Abdul Wahid An-Naisaburi dalam kitabnya Asbabun Nuzul. Jadi sebelum surat Al-Qadar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, itu ada kronologis terlebih dahulu, ada peristiwa terlebih dahulu. Para ulama ulumil Quran seperti Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, punya kitab ulumul Quran namanya Al-Itqan fi ulumil Quran, mengatakan disebut dengan asbabun nuzul. Manhaj fi fahmil Quran, salah satu metode para ulama untuk bisa memahami ayat Al-Quran bukan hanya tekstual tapi juga kontekstual dan historis. Sebelum ayat ini turun atau surat ini Allah wahyukan kepada Nabi, ada peristiwa terlebih dahulu. Nah, ternyata peristiwa ini ada hubungan erat dengan Nabi Sam'un. Jadi malam Lailatul Qadar punya hubungan dan korelasi dengan Nabi Sam'un alaihissalam. Dikisahkan oleh mereka para ulama, Nabi sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, aroni, diperlihatkan padaku. Jadi kata diperlihatkan ini luar biasa. Nabi bukan sekedar mendengar. Para nabi yang lain mendapatkan mukjizat yang bersifat
alam gaib, surga, neraka, hari kiamat, sam'iyah, mereka dapatkan lewat wahyu yang hanya mereka dengar saja, tidak melihat. Tapi kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan Allah memperlihatkan padaku di hari kiamat. Jadi Nabi bukan sekedar mendengar. Walaupun kiamat belum terjadi, Allah sudah menggambarkan bagaimana suasana dan keadaan hari kiamat di hadapan Nabi, dan Nabi melihat itu. Nabi katakan, saya melihat di hari kiamat seluruh para nabi mereka masuk ke dalam surga beserta umatnya. Nabi Adam masuk surga, ada umatnya. Karena Nabi Adam diceritakan oleh Al-Imam Ibn Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, dalam kitabnya Qasasul Anbiya mengatakan Nabi Adam itu sempat bertemu dengan anak turunannya 400.000 orang. Anaknya, cucunya, cicitnya, karena usianya panjang, hampir 1000 tahun. Nabi Adam masuk surga dengan umatnya, Nabi Nuh dengan umatnya, Nabi Idris masuk surga dengan umatnya. Seluruh para nabi masuk surga, ada umat yang mengikutinya, walaupun ada yang sedikit. Hanya seorang nabi saja yang masuk surga sendirian. Nabi katakan, dan Nabi tersenyum waktu itu. Sehingga para ruwat, para periwayat hadis mengatakan, kalau Nabi tersenyum, gigi geraham beliau kelihatan. Dan para nabi mereka tidak pernah tertawa mengeluarkan suara yang terbahak-bahak. Dhahkul anbiya tabassum, tertawanya para nabi itu adalah senyuman. Nabi katakan, saya melihat seorang nabi masuk surga sendirian, sedangkan seluruh nabi yang lainnya masuk surga dengan umatnya. Nabi tersenyum. Kemudian Nabi katakan, Nabi itu adalah Nabi Sam'un, kata Rasul. Nabi Sam'un diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dan juga dalam kitab Turratun Nasihin, punya julukan Al-Ghazi. Nabi Allah Sam'un Al-Ghazi. Ghazi ini menunjukkan tempat beliau tinggal, Gaza di Palestina. Cerita-cerita yang sering kita lihat, mungkin ada di antara kita pernah membaca novel tentang Samson dan Delilah, atau nonton filmnya. Bahkan di Indonesia juga pernah dibuat film zaman dulu, Samson Betawi, ya, almarhum Benyamin yang menjadi pemeran utama. Memang agak mirip karena memang kitab-kitab Injil ataupun Taurat ataupun Al-Quran sumbernya aslinya itu satu, dari Allah, wahyu. Makanya ada sisa-sisa Israiliyat namanya dalam riwayat, ada yang mirip-mirip dari substansinya. Nah, Samson yang kita kenal atau Sam'un dalam perspektif para ulama Islam punya kekuatan super. Dia bisa melunakkan besi ketika memegangnya. Bangunan yang besar ia bisa robohkan dengan kekuatannya. Bahkan disebutkan dia sendirian berjihad fisabilillah menghadapi 1000 orang. Dia mampu membunuh 1000 orang walaupun dia sendiri. Kekuatannya itu terletak di atas rambutnya, jambulnya. Rambutnya panjang, jambulnya itulah kekuatannya. Senjatanya itu terbuat dari lihaul jamal, rahang unta, tulang unta, itu dia buat menjadi pedang. 1000 bulan ia habiskan, di siang harinya dia berpuasa selama 1000 bulan, di malam harinya dia habiskan sholat malam selama 1000 bulan, di waktu lainnya dia habiskan berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Nabi ceritakan di hadapan para sahabat. Para sahabat Nabi SAW ketika mendengar cerita tersebut, muncul di dalam jiwa mereka keinginan mendapatkan pahala yang sama, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wahai Rasulullah, bagaimana
agar kami bisa mendapatkan pahala yang sama yang dilakukan oleh pemuda Bani Israel tersebut, yaitu Nabi Sam'un. Maka Nabi diam sesaat, kemudian Allah wahyukan surat yang sangat terkenal, surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fihi bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah jawab, malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, bukan sama 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Bisa bayangkan, satu amalan yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar, nilainya itu, pahalanya itu lebih baik dari pahala yang dilakukan oleh Nabi Allah Sam'un, yang ia berpuasa 1000 bulan, sholat tahajud 1000 bulan, jihad fisabilillah 1000 bulan. Kita melakukan amal soleh di malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, jauh lebih baik dari 1000 bulan. Dan potensi terbesar malam Lailatul Qadar, al-ashrul awakhir, terletak di 10 akhir bulan suci Ramadan. Sekarang kita berada di 10 akhir bulan suci Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Nabi bersabda kepada istri beliau, Sayyidatuna Aisyah, taharrau. Nih, lafaz yang benar taharrau. Memang di buku-buku ditulis taharru, itu salah dalam bacaannya. Di buku atau di Google itu kebanyakan tulis taharru. Nah, lafaz yang benar taharrau. Carilah Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, fil witri, di hitungan ganjil, minal ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Jadi Nabi sudah kasih kunci jawaban, tinggal kita mau saja, ya, tinggal kita mau saja. Ada beberapa pendapat para ulama mengatakan tanggal yang dimana terjadi Lailatul Qadar 27 Ramadan. Ini pendapat sahabat bernama Ibnu Abbas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitab Al-Itqan. Ibnu Abbas mengatakan Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dari mana engkau bisa mengambil kesimpulan bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan? Karena tidak ada penjelasan dari Nabi. Nabi tidak menjelaskan secara spesifik kapan jatuhnya Lailatul Qadar. Hanya memberikan satu rambu, satu isyarat berada di 10 akhir bulan suci Ramadan. Ibnu Abbas mengatakan Allah turunkan surat Al-Qadar. Kemudian di surat Al-Qadar itu Allah mengulang-ulang kata Lailatul Qadar 3 kali. Diulang-ulang 3 kali. Kemudian huruf yang terdapat di kata Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Maka dikali 9 kali 3 sama dengan 27. Itu pendapatnya Abdullah ibnu Abbas. Ada seorang sufi di Mesir, seorang wali min auliyaillah yang soleh, abid, zahid, bernama Al-Imam Abu Hasan As-Sazili. Beliau mengatakan malam Lailatul Qadar itu jatuh tergantung hari pertama Ramadan. Jadi punya rumusan khusus. Kalau kita mulai Ramadan hari Senin, maka tanggalnya nanti tanggal berapa disebutkan. Hari Selasa mulainya tanggal berapa. Ada rumusannya. Dan itu ada di kitab saya. Saya punya kitabnya tentang rumusan yang dijelaskan oleh Abu Hasan As-Sazili. Dan ini cukup panjang pembahasan. Ada juga yang berpendapat Sya'ban Lailatul Qadar 29 Sya'ban. Itu pendapat seorang ulama asal Maghrib
namanya Sayyid Ahmad At-Tijani. Beliau mengatakan Lailatul Qadar itu pada tanggal 29 Sya'ban dalam kitab Kashful Hijab. Ada juga ulama yang mengatakan selain 27 yang penting hitungan ganjil di 10 hari terakhir. Itu pendapatnya Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah. Juga pendapatnya Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengutip pendapat para ulama yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Juga pendapatnya Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi beliau. Nah, ini tentang keutamaan Lailatul Qadar. Nabi SAW seluruh Ramadan beliau gunakan untuk ibadah. Mulai hari pertama. Ya, kita kalau ke Hadramaut, dan saya alami Ramadan di Hadramaut, di kotanya para ulama, di kota Tarim, itu sholat tarawihnya itu hatam Al-Quran. Jadi selesai tarawih langsung sahur. Mulai hari pertama sampai selesai Ramadan. Mereka terbiasa. Kenapa? Karena mereka tahu ini bulan yang mahal. Kalau kita tahu harganya, saya yakin seluruhnya kaum muslimin akan habiskan untuk ibadah sebulan penuh kalau dia tahu harganya Ramadan. Sehingga Nabi SAW diriwayatkan beliau sangat fokus dalam ibadah di bulan suci Ramadan, tilawatul Quran, sholat tarawih, sedekah, banyak amalan dilakukan. Tapi ketika masuk 10 hari terakhir, itu tingkatan ibadahnya lebih hebat lagi. Dikatakan oleh istri beliau, hadis riwayat Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari istri Nabi Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yastahidu fi ghairihi. Nabi SAW ketika sudah tiba 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah yang tidak pernah beliau lakukan di hari-hari lainnya di bulan suci Ramadan. Para muhaddits, para ahli hadis ketika memberikan komentar tentang riwayat tersebut, seperti Al-Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, beliau mengatakan alasannya itu 2. Kenapa Nabi 10 hari terakhir beliau lebih hebat ibadahnya, lebih giat, lebih bersungguh-sungguh? Alasannya secara substansial 2. Yang pertama, Nabi meletakkan harapan bisa bertepatan dengan Lailatul Qadar ibadah beliau. Jadi beliau tidak membuang kesempatan mulai dari hari pertama sampai hari ke-10 terakhir. Yang ke-10 ini beliau lebih tingkatkan, berharap mungkin di malam itu, di 10 hari terakhir ada malam Lailatul Qadar. Makanya Nabi tingkatkan itu. Alasan kedua, amal ibadah kita ini menjadi penentuan bagian akhir. Kita awalnya baik, sholat 5 waktu, namun sayang 1000 sayang. Menjelang detik wafatnya dia bermaksiat, sedang minum khamar, meninggal dunia. Maka yang Allah hitung bagian akhir itu. Bagian akhir. Ini yang dikatakan oleh Nabi, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal ibadah kita itu dihitung bagian akhir. Detik-detik wafatnya kita, apa yang kita lakukan, disitulah yang Allah hitung. Namun ulama coba menjelaskan secara spesifik di dalam kitab Faidul Qadir karya Al-Imam Al-Manawi, ketika mensyarahkan kitab hadisnya Al-Imam Suyuti berjudul Al-Jami'us Shaghir yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Beliau mengatakan, yamutul mar'u ala ma asya ilaih.
wa yub'atsu anhu ala ma mata alaih. Biasanya orang yang meninggal keadaannya itu tergantung kesehariannya sehari-hari. Berdasarkan data yang beliau kumpulkan, kalau orang tersebut ahli ibadah, rajin sholat, maka meninggalnya tidak jauh dari sholat. Orang yang rajin bermaksiat, meninggalnya tidak jauh dari maksiat. Orang yang rajin membaca Al-Quran, meninggalnya tidak jauh dari membaca Al-Quran. Dan orang ketika meninggal dunia dalam keadaan tersebut, itu yang disebut husnul khotimah, akhir yang baik. Lawan dari akhir yang baik, su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Nah, ketika seseorang wafat dalam keadaan terbaik, di antaranya keadaan terbaik orang itu meninggal, ada yang berkaitan tentang waktu, keadaan, dan tempat. Keadaan terbaik seseorang meninggal dalam keadaan ibadah. Di antaranya yang paling terbaik dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sujud, dalam sholat. Kalau ada orang meninggal dalam keadaan sujud, dalam sholat, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain mengatakan, itu min alamati ahli jannah, indikator dia penghuni surga. Gak bisa orang penghuni neraka wafat dalam ibadah, gak bisa. Tidak bisa. Karena yang memilih dia wafat adalah Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, lahum busyra. Orang-orang baik sebelum mereka pindah ke alam akhirat sudah mendapatkan kabar gembira. Di antaranya kabar gembira adalah wafat dalam keadaan baik. Salah satu indikator wafat dalam keadaan baik atau yang kita kenal husnul khotimah, dia wafat dalam keadaan ibadah. Lagi sujud, itu posisi yang paling terbaik. Nabi katakan posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah wahwa sajid. Dalam keadaan dia sujud, itu posisi terdekat. Dan nanti di yaumul kiamat dia bangkit di hari kiamat dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud. Meninggal ketika membaca Al-Quran, di yaumul kiamat dibangkitkan dalam keadaan membaca Al-Quran. Meninggal dalam keadaan meminum khamar, di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan meminum khamar. Itu kata Al-Imam Al-Manawi dalam kitab Faidul Qadir. Tanda kedua, indikator orang tersebut min alamati ahli jannah, termasuk penghuni surga, itu meninggalnya di tempat yang mulia, masjid di kota Makkah, kota Madinah. Ini tanda. Yang ketiga berkaitan waktu. Meninggal di bulan suci Ramadan, insya Allah itu pertanda min alamati ahli jannah, indikator penghuni surga. Karena kita ketahui hadis yang sahih, Nabi katakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Tiba bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka. Wa uglikatil abwabun niran, pintu neraka dikunci. Wa sufidatis syayatin, syaitan dibelenggu. Artinya ketika meninggal, yang pintu terbuka itulah yang dia masuk. Alhamdulillah banyak dari orang tua kami yang sering mendukung majelis kami. Di Ramadan ini 2 orang meninggal. Alhamdulillah. Saya mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena Syekh Nawawi mengatakan min alamati ahli jannah. Tanda orang itu, indikator penghuni surga, wafat di bulan yang baik. Dan bulan yang terbaik diantaranya adalah bulan suci Ramadan.